Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Di segmen pertama tadi kita mendengarkan tausiah yang sangat luar biasa sekali dari Ustadz Jumharudin. Bahkan siapa yang tidak ingin memiliki dua-duanya, harta kaya dan juga hati yang kaya. Namun ketika kita memiliki harta yang banyak ataupun kaya harta yang itu menghasilkan kebermanfaatan yang sangat luar biasa sekali, bukankah itu bagian dari kekayaan jiwa? Itulah yang akan disampaikan di segmen kedua ini bersama Ustadz Ade Purnama. Selamat mengikuti. Fadhil Ustadz. Alhamdulillah, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, mubarakatan thayyibah, tahiyata ahlil jannah wa tahiyatuhas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Suatu ketika di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, siapa di antara antum yang malam ini bisa menerima seorang tamu? Para sahabat berebut angkat tangan, dan tentu saja yang terpilih adalah yang duluan. Maka kemudian dia pulang membawa sang tamu itu ke rumahnya. Sesampainya di rumah dia bertanya kepada istrinya, tentu dengan berbisik, punya apa kita malam ini? Kata istrinya, kita hanya punya makanan untuk abang dan anak-anak. Apa kata suaminya? Kita jamu tamu kita malam ini dan matikan lampunya supaya kita bisa pura-pura makan dan si tamu bisa menikmatinya dengan maksimal. Kisah lain terjadi pada waktu menggali parit ya, ketika Madinah mendapatkan serangan dalam perang Khandaq. Seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah melihat Rasulullah SAW dengan beberapa sahabat sudah sangat lapar karena sudah beberapa hari ini yang dikonsumsi sangat terbatas. Dia pulang ke istrinya dan bertanya, "Mah, punya apa kita?" Kata istrinya Jabir, "Kita hanya punya segenggam gandum dan anak kambing." Ini benar-benar anak kambing. Ya. Akhirnya Jabir memotong anak kambing itu dan istrinya membuat adonan roti. Jamaah yang saya cintai, dua cerita itu semuanya menyimpulkan satu kata, bahwa mereka dan para sahabat pada umumnya memiliki kekayaan jiwa, kekayaan hati, ginan nafs. Sekalipun tidak memiliki kasrotul mal, harta yang banyak. Maka kalau tadi Ustadz Jumhar mengidentikan kaya hati itu dengan perasaan cukup, itu secara internal. Maka secara eksternal kaya hati itu identik dengan satu kata juga, yaitu berbagi atau memberi. Jadi orang yang kaya sejatinya adalah orang yang bisa memberi, bisa berbagi, sekalipun yang dimilikinya sangat terbatas. Sedangkan orang yang memiliki banyak harta, ketika tidak ada jiwa memberi dan berbagi, maka sebenarnya dia tidak kaya. Oleh karena itu alangkah indahnya memang ketika kekayaan hati itu, kekayaan jiwa itu dihiasi juga dengan harta yang banyak. Namun ketika terpaksa harus memilih, maka mulailah kita dari memiliki kekayaan jiwa atau kekayaan hati tadi. Jadi konsep dalam agama kita,
Untuk menjadi orang yang kaya dimulai dari kaya hati. Kalau orang memiliki kekayaan hati, orang memiliki kekayaan jiwa, maka dia akan memberi dan berbagi. Dengan memberi dan berbagi itulah akan mengundang, akan menghadirkan harta, sehingga konsep dalam Islam ketika ingin menjadi orang kaya dimulai dari berbagi. Saya sering mengatakan sebenarnya orang bertakwa itu tidak perlu kaya. Yang penting tuh ya, waktu butuh ayah. Bahasa kitanya pas-pasan. Ya, pas mau nikahin anak ada. Ya kan? Pas mau beli rumah ada. Dari mana rizkinya Allah akan jamin. Bagaimana kuncinya? Kuncinya mulailah dari berbagi. Maka dengan bersedekah sesungguhnya kita sedang memancing rizkinya Allah. Dengan berbagi sejatinya kita sedang memulai untuk jadi orang kaya. Yaitu memulai dari kaya hati dengan berbagi. Bukankah Allah menjanjikan la in syakartum lazidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan. Dan ciri orang yang bersyukur adalah yang biasa berbagi. Bukankah sahabat tadi benar-benar dia bukan orang kaya sampai-sampai makanannya saja sebenarnya hanya tersedia untuk suaminya satu orang. Tapi Masya Allah, dia masih punya jiwa untuk berbagi. Sehingga ketika Rasulullah menawarkan siapa yang akan menjamun tamu, saya, kata beliau. Demikian juga Jabir yang notabene hanya punya segenggam gandum dan seekor anak kambing kecil, tapi jiwa hatinya betul-betul kaya sehingga benar-benar dia tetap ingin berbagi dalam kondisi apa adanya. Untuk itu, kalau kita ingin menjadi dan memiliki keduanya, kaya jiwa dan kaya harta, mulailah dari berbagi. Mulailah dari kaya hati. Insya Allah itulah yang akan mengantarkan kita pada kekayaan sesungguhnya. Seorang sahabat yang terkenal konglomerat sahabat, namanya Abdurrahman bin Auf. Ya, dia menjadi orang yang kaya raya. Itu bukan hanya diceritakan bahwa dia memulai bisnisnya dari pasar dan hanya bermodalkan pelana kuda. Ya, kalau sekarang itu jok motor. Tapi dia juga memulai dengan menikahi seorang janda dengan 5 anak yatim. Dengan niat mengurusi yatim itu. Itulah yang kemudian membuat dia akhirnya menjadi konglomerat sahabat. So, mulailah dari kaya jiwa, insya Allah kita memiliki kaya harta. Kaya jiwa identik dengan berbagi. Maka gelorakan terus semangat berbagi agar kita memiliki kaya hati dan insya Allah jadi kaya jiwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Syukran jazakumullah Ustaz Adi Purnama atas tausiahnya. Masya Allah, luar biasa sekali. Tegas Islam mengajarkan kepada kita untuk lebih mengutamakan, mengkayakan hati kita, memberikan kekayaan terhadap jiwa kita. Sehingga dengan begitu hanya ada 2 kata yang ada di diri kita, yaitu cukup dan juga berbagi. Insya Allah dengan begitu 2 kekayaan akan kita miliki. Amin, amin ya rabbal alamin.